Asal mula masuknya Islam di kota Cirebon. Al-Kisah, seorang ulama besar dari Baghdad telah datang ke sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Pajajaran bersama 20 orang muridnya. Ulama tersebut bernama Syekh Kafi. Beliau akan menyiarkan agama Islam di sana. Suatu saat, ketika Syekh Kafi sedang berdakwah kepada murid-muridnya, sang pangeran Wala Sungsang dan putri Rara Santang tidak sengaja melihat Syekh Datuk Kafi yang sedang berdakwah. Kakanda, apa yang sedang dilakukan orang itu? Entahlah, ayo kita pulang. Pada suatu malam, Pangeran Wala Sungsang dan adiknya Rara Santang mendapat mimpi yang sama, yaitu bertemu dengan seseorang yang wajahnya sangat agung dan dipenuhi oleh cahaya. Dan caranya menerangkan Islam sangatlah mempesona. Dan mimpi itu terulang hingga 3 kali berturut-turut. Dinda, aku bermimpi bertemu dengan orang yang sangat agung. Dia mengajarkan Islam padaku. Benarkah Kakanda? Aku pun sama bermimpi sepertimu. Apa arti mimpi ini? Aku sangat ingin bertemu dengan orang itu. Kakanda, bagaimana jika kita jumpai orang yang waktu itu kita temui di pendopo? Baiklah, ayo kita cari tahu. Setelah mereka bermimpi seperti itu, mereka ingin memperdalam ajaran agama Islam pada Syekh Datuk Kafi. Tetapi, saat mereka meminta izin sang ayah yaitu Prabu Siliwangi, beliau menolak keinginan mereka. Ayahanda, izinkan kami berguru pada Syekh Datuk Kafi. Apa yang kalian pelajari di sana? Kami akan memperdalam ajaran agama Islam di sana. Tidak, aku tidak akan mengizinkan kalian berguru padanya. Tapi ayahanda, kami... Yang membuat perkataanku, sudah kukatakan tidak. Baiklah Ayahanda, maafkan kami. Prabu Siliwangi tidak mengizinkan mereka berguru pada Syekh Datuk Kafi. Tetapi, mereka bersikukuh untuk berguru pada Syekh Datuk Kafi. Dan akhirnya, mereka pun melarikan diri dari istana. Permisi Syekh Datuk Kafi. Ucapkanlah Assalamualaikum jika kau bertamu ke rumah seseorang, wahai anak muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kalian datang kepadaku? Guru, izinkan kami berguru padamu. Tentu, Baiklah Guru, syarat apa yang akan kau berikan? bukalah bagian selatan Gunung Jati, lalu buatlah pendudukan di sana. Baiklah Guru, kami akan memenuhi persyaratanmu sekarang. Tunggu, sebelumnya kalian harus membacakan syahadat sebagai tanda kalian seorang muslim. Ikuti ucapanku. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kau Rara Santang, pakailah ini dan tutuplah auratmu. Pangeran Wala Sungsang adalah seorang pemuda yang sakti. Tugas yang diberikan Syekh Datuk Kafi dapat diselesaikan dalam beberapa hari. Setelah pendukuhan selesai dibuat, mereka pun tinggal di sana dan belajar agama Islam di sana. Cerita pun mulai tersebar dari mulut ke mulut. Setiap hari, banyak berdatangan penduduk untuk berguru dan menetap di pendukuhan yang pangeran dirikan. Pangeran, izinkanlah kami berguru dan menetap di sini. Baiklah, mari kita belajar Islam bersama. Suatu ketika, Syekh Datuk Kafi mengajak Pangeran Wala Sungsang dan Rara Santang Mari berbicara. Syarat sudah kalian penuhi untuk memperdalam agamamu. Kalian pergilah ke tanah suci di Mekah. Di sana kalian akan bertemu dengan Syekh Bainillah dan bergurulah padanya. Baiklah Guru. Sesampai mereka di Mekah, mereka bertemu dengan Syekh Bayanillah dan tinggal di sana. Guru, kami adalah salah satu murid Syekh Datuk Kafi. Kami diperintahkan oleh beliau untuk berguru padamu. Baiklah, besok ikutlah denganku untuk melaksanakan haji. Keesokan harinya, mereka pun melaksanakan ibadah haji di Mekah. Saat Pangeran Wala Sungsang dan Rara Santang sedang melakukan tawaf,
mereka tidak sengaja bertemu dengan seorang raja Mesir, yaitu Sultan Syarif Abdullah. Ya Allah, betapa cantiknya wanita itu. Dia sangat mirip dengan mendiang istriku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenankanlah saya mengenalmu, wahai Hawa. Saya adalah Sultan Syarif Abdullah. Siapakah gerangan? Saya Rara Santang dan ini kakak saya Walang Sungsang. Setelah melaksanakan haji, sang raja sengaja mempersunting Rara Santang. Pernikahan Rara Santang dan Sultan Syarif Abdullah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Syarif Hidayatullah dan adiknya Syarif Nurullah. Ananda, sudah 3 tahun Kakanda tinggal di negeri orang. Saatnya kita pulang ke negeri kita. Kakanda, maafkan Ananda karena Ananda tidak bisa ikut dengan Kakanda. Ananda sudah mempunyai keluarga di sini dan Ananda harus memenuhi kewajiban Ananda sebagai seorang istri. 3 tahun berlalu. Pangeran Wala Sungsang akhirnya pulang kembali ke tanah Pajajaran. Pangeran pun pulang kembali ke Pulau Jawa, lalu mendirikan negeri Caruban Larang, yang sekarang disebut dengan kota Cirebon. Beberapa bulan setelah kepergian Pangeran Wala Sungsang, di Mesir sang raja meninggal Sudah dunia. ibunda ikhlaskan kepergian ayahanda. Kerajaan diturunkan kepada anak pertamanya, yaitu Syarif Hidayatullah. Tetapi Syarif Hidayatullah malah memberikan tahta kerajaan itu kepada adiknya, yaitu Syarif Wahai para Nurullah. pendudukku, kini sang raja telah tiada dan kerajaan telah diberikan kepadaku, tetapi tahta kerajaan ini akan aku berikan kepada adikku, Syarif Nurullah. Tapi Kakanda, mengapa engkau memberikan tahta ini kepadaku? Maafkan aku belum siap dan aku akan kembali ke tanah leluhurku. Akhirnya, Syarif Hidayatullah pulang ke tanah leluhurnya di Pulau Jawa bersama ibunya, yaitu Rara Santang, serta didampingi oleh Fathahillah, yang diperintahkan oleh Sultan Trenggana untuk membantu penyebaran Islam di sana. Setelah sampai di tanah Pajajaran, mereka kembali ke pendukuhan Caruban Larang. Kedatangan mereka disambut gembira oleh Pangeran Wala Sungsang. Assalamualaikum Paman. Waalaikumsalam. Selamat datang di Carubang Larang, keponakanku. Terima kasih Paman sudah menerima kami semua di sini. Jangan sungkan, keponakanku. Tahun demi tahun Syarif Hidayatullah berguru pada Syekh Kafi. Pengetahuan tentang ajaran Islam pun setelah ia kuasai dengan Syekh Datuk pun semakin tua. Karena melihat Syarif Hidayatullah begitu sangat pintar, Syekh Datuk Kafi pun memerintahkan Syarif Hidayatullah untuk melanjutkan tugasnya untuk menyebarkan agama Islam. Syarif Hidayatullah, gantikan aku untuk melanjutkan penyebaran Islam. Aku percaya padamu. Baiklah Guru. Syarif Hidayatullah tiap hari berdakwah menyebarkan agama Islam. Pendukuhan semakin hari semakin berdatangan untuk mendengarkan dakwah Syarif Hidayatullah. Sejak saat itulah Syarif Hidayatullah dipanggil dengan sebutan Sunan Gunung Jati.